kan? Iya, pinggir jalan. Wah, itu yang paling enak itu martabak Meskipun itu. saya tukang martabak, saya kan sering nonton TikTok Romo. Oh, Terus gitu. waktu ulang tahun paroki di Kota Bumi, kan ada kuis kitab suci. Saya dapat juara satu Romo, Wah, dapat selamat ya. hadiah 1,5 juta. Wow. Iya, peserta satu paroki ada 300. Saya yang dapat juara satu. Selamat Meskipun tukang Mantap. martabak. Ya. Iya, di Kota Bumi Tangerang. Romo, saya mau nanya boleh nggak? Oh, sangat boleh. Ya, mengenai yang terjemahan itu. Ini Saya nih kok ada yang kalau mulai tanya lihat nih. Jualan di mana nih? Ada yang mulai tanya-tanya nih. Ayo, alamatnya. di Kota Bumi Tangerang di Villa Tomang Baru, videonya ada. Aku pakai iklan video-video AI, Oke, Pak oke, Romo. oke, mantap, mantap. Nanti Nah, teman-teman yang di ini sekitar seputaran itu jangan lupa kunjung Kota martabak apa Bumi, nih? Martabak apa nih? Martabak Martabat Bangka Villa Bangka. Tomang Baru. Oke. Jangan lupa martabat Bangka di Ada sekitaran video Tangerang. AI juga iklannya Romo banyak tuh. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, silakan. Romo, kalau di itu kan ada Romo baca Injil itu kan sering baca gini. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ini titik-titik. Terus aku nyari di e-Katolik, kok nggak ada tulisan sekali peristiwa, Romo? Nggak ada karena dia pakai terjemahan liturgisnya. Oke. Oh gitu. Nah, Terus makanya dibaca yang, dari yang kitab merah ya, itu, buku merah itu, oke? iya iya iya. Hmm. Terus kemudian eh, di ada itu di ayat yang mengatakan, kemudian Yesus berkeliling di seluruh Galilea dan masuk dalam rumah-rumah ibadat. Terus aku pernah lihat katanya dalam teks aslinya dalam rumah-rumah ibadat mereka. Sinagoga. Kan artinya beda ya Romo, rumah-rumah ibadat dan teks aslinya rumah-rumah ibadat mereka. Kenapa nggak disamain aja Romo? Oke, Jadi kita rumah-rumah ibadat mereka. oke, kita bantu Kan artinya dulu. udah beda kan Romo? Ya, ya. Kita bantu dengan Matius 9 ayat 35. Yulita atau Katolik Apostol. Matius 9:3. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, rumah ibadat mereka Tahan dulu. dan Jadi memberitakan. sebentar dulu. Marta apa kamu? Yesus berkunjung ke kota-kota berbagai kota dan mengajar di rumah-rumah ibadat mereka. Rumah-rumah Rumah-rumah ibadah mereka. Artinya Di dalam aku baca e-Katolik rumah-rumah ibadat Romo, nggak ada merekanya. ya, maksudnya rumah-rumah ibadat dari kota-kota yang mereka kunjungi, yang dikunjungi oleh Yesus. Soal taruh mereka di belakang saja sebenarnya, memperjelas, mempertegas. Baca dulu Iya, Yudita, Katolik pelan-pelan. Baca pakai dulu, pelan-pelan. TB1 Romo. Ya? Yesus Katolik pakai TB1 Romo. Ya, ya. Yesus, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. tahan dulu. Ia mengajar dalam rumah-rumah. Dan dulu, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Di kota-kota ini, di desa-desa ini, di dalam zaman pembuangan ke Babilonia, lahirlah konsep tentang sinagoga. Sinagoga itu tidak lahir sebelum pembuangan ke Babilonia. Ketika keruntuhan bait suci pertama oleh Nebukadnezar yang didirikan oleh Salomon, maka lahirlah ide tentang sinagoga atau rumah-rumah ibadat itu. Di setiap dusun, kota, atau desa, mereka bangun rumah ibadat yang namanya sinagoga. Dan sinagoga itu hanya untuk Lectio Divina, yang sekarang kita paralelkan itu hanya untuk pembacaan kitab suci. Hanya untuk ibadat tapi pembacaan kitab suci. Tidak ada kurban di sana, tidak ada penyembahan di sana. Kenapa? Penyembahan itu harus ada di Yerusalem, di satu-satunya bait suci yang ada di Yerusalem. Jadi di setiap kota, di setiap desa dibangun sinagoga-sinagoga. Kalau kita mau pakai paralelkan situasi, itu sama seperti denominasi Protestan. Tidak ada penyembahan, di sananya omong tentang Lectio Divina, tentang kitab suci, tentang ayat kitab suci, pembacaan kitab suci selesai.
Martabak, engkau mengerti itu dulu. Jadi satunya menambahkan mereka hanya untuk menegaskan kota-kota dan desa-desa. Martabak bisa dimengerti atau tidak? Iya Romo. Ya. Maksudnya Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat dari setiap desa, dari setiap kota yang dia kunjungi. Maksudnya seperti itu. Iya. Romo, aku boleh cerita sedikit. Aku sembuh dari sakit waktu doa novena 3 Salama Maria. Yo, silakan, 5 menit. silakan. Ya. Waktu itu kan saya sakit tekanan darah tinggi, Romo. Sakit tekanan darah tinggi, terus tensinya itu 150. Saya itu dikasih obat sama dokter bisoprolol, terus sebelumnya juga amlodipin. Tapi kalau saya minum obat itu kan perut saya mual-mual. Terus itu katanya dokter kalau harus minum obat itu kan harus terus-menerus, Romo, tiap hari selamanya gitu, nggak boleh berhenti. Terus aku bingung, Romo. Aku kan kalau minum perut saya jadi sakit, dan itu harus aku minum selamanya gitu kan. Kemudian aku berhenti minumnya. Waktu berhenti minum itu tekanan darah saya langsung melonjak drastis 160 per 110. Terus aku bingung, Romo, soalnya aku kan dokter bilang kalau berhenti nanti bisa sakit jantung, rusak ginjal atau stroke segala macam gitu kan. Terus aku bingung, selama seminggu itu kepala saya berat banget di Romo, terus hidup terasa berat gitu kan. Terus besoknya kan aku misal Jumat pertama, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan sakit saya gitu kan. Kepala saya berat banget di Romo, dalam seminggu itu masa bahaya banget, Romo. Kemudian waktu aku setiap kali ada masalah yang sangat berat itu kan aku datang pada Bunda Maria. Terus aku doa novena. Bunda Maria tolong doain saya agar sakit saya sembuh gitu kan. Terus pada hari Senin doa novena, hari Selasa aku cek tensinya udah nggak begitu tinggi, Romo. Terus waktu selesai doa novena hari Selasa, hari Sabtunya hari Jumatnya cek tekanan darah saya sudah normal, Romo. Sampai sekarang udah normal. Kata dokter aku harus minum obat selamanya kan, Romo. Nggak boleh berhenti. Teman saya juga berhenti, langsung tensinya naik, kepalanya pusing, gitu. Sampai sekarang teman saya minum terus, Romo. Aku waktu berhenti juga kepalanya tensinya naik, kepala pusing. Tapi aku nggak mau minum lagi kan, bingung, Romo, soalnya perutnya sakit kan. Terus ya itu aku bingung setelah seminggu itu. Sampai saya ngubungin Pak Romo, ngubungin pastor, saya mau dosa, Romo. Takut umur saya nggak sampai Desember. Terus saya mau ngaku dosa gitu kan. Soalnya dokter udah bilang nggak boleh berhenti. Ya itu bahaya gitu kan. Terus akhirnya aku doa novena terus sembuh, Romo, sampai sekarang. Oke. Jadi Ya, itu aja, Romo. Aku cuma naik gitu. oke. Terima kasih ya, Romo. Jadi tapi ingat bahwa Bunda Maria dalam fungsi intercesi, oke? Ini penting. Seperti tugas dari semua orang kudus yang lain. Dan dia punya tugas spesial karena dia adalah seorang ibu dari seorang Raja. dari seorang raja. Apa yang dilakukan permaisuri? Apa yang dilakukan seorang ibu raja? Waktu Bunda Maria minta Enggak, jangan dulu. mengubah air jadi anggur, jangan Yesus dulu. mau. Jangan dulu. Apa pertanyaan belum sampai ke Maria? Bunda Maria. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu raja, permaisuri? Dampingi raja, Satu, menampingi raja, apa lagi? ani raja, Apa lagi? Membawa petisi orang lain ke anaknya. 1 Raja-Raja bantu dulu 2 ayat 19. Apa yang dilakukan Betsaida terhadap petisi yang disampaikan kepada dia untuk diteruskan kepada Raja Salomon?
1 Raja-Raja Boleh 2 ayat bantu 9. C. Yulita? Ya, Romo. Jackson. Ya, bantu. Jason. Terbaca. Ya, 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Oke, saya bacakan. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu Oke, bangkitlah Jackson tahan raja dulu. mendapatkan Jackson, tahan dulu. Bathsheba adalah mamanya Solomon, istri Uria, yang Daud selingkuh. Oke, lahirlah Solomon. Dia berbicara masuk ke takhta raja untuk menyampaikan petisinya orang lain. Siapa orang lain itu, Jackson? Yang tadi dia menyampaikan Adonia. Adonia. Oke. Sekarang ketika melihat ibunya, apa yang dilakukan oleh sang raja? Oke, lanjut. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda sang raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berarti ibu raja duduk di sebelah kanan. Raja. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh ibu raja? Lanjut. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku ini. Oke, selesai. Apa yang dilakukan Maria? Bantu kisah Yohanes 2 ayat 3. Yang sama dilakukan oleh Bathsheba ibu raja kepada sang raja atau tidak? Yohanes 2 ayat berapa? Sorry Pak. Ayat 3. Yohanes 2 ayat 3. Oke. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada anaknya, mereka kehabisan anggur. Bisa mengerti? Sama, Bathsheba, mamanya raja, pergi menyampaikan petisi dari orang lain. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Pergi ke Yesus, sang raja, sebab itu janji bahwa anaknya adalah raja. Oke, Lukas 1 ayat 31. Dari 31. Oke. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kalau anak yang dilahirkan itu adalah raja dan kerajaannya tidak berkesudahan, ibunya akan menjadi di dalam sistem kerajaan, ibunya akan menjadi apa yang dipanggil kepada ibu dari seorang raja? Ratu, permaisuri. Kalau kerajaan anaknya sampai selama-lamanya, maka ratu itu juga, permaisuri itu juga harus menjadi ratu untuk selama-lamanya. Logika sangat jelas dalam kitab suci. Dan sekarang kita mau tahu, ratu itu sudah ada di mana? Duduk di sebelah kanan atau tidak sang raja? Mazmur 45 ayat 9. Mazmur 49 ayatnya yang ke-8. Ayat 9. 45 ayat 9. Sorry Batar, oke. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan Mazmur dilihatnya 45 orang-orang. atau Mazmur berapa sih? 49 kan, Patar? 45. Oh, Tolong sorry, dong sorry. yang lain-lain cat ketik di bawah supaya. Oh ya, Mazmur 49 ayat 45 Jackson, ayat 45 ayat 9. Oke. Di antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir.
Itu Mazmur Mesianik. Ibunya ada di samping kanan. Seperti itu ya. Dalam pengertian ini, Maria adalah hiperdulia. Tugasnya juga sama seperti orang kudus. Membawa petisi kita ke hadapan Tuhan. Seperti yang kata dalam Wahyu 5:8, Wahyu 8:3-4. Dan semua tugas orang kudus di hadapan Allah adalah mengantarkan doa-doa kita. Martabat seperti itu ya. Oh, Ya. terima kasih Romo. Yo. Izin turun. Ya, oke. Yo, siapa yang lagi di sini? Selamat malam Romo. Oke, selamat Iya, Thomas. pagi. Mau nanya dikit Romo, tentang penanggalan hari Paskah Romo. Kita kan kalau Natal kan tanggal 25 nih, fix tanggal 25. Cuma kenapa Paskah itu berubah-berubah Romo? Sedangkan kan di Biblis kan jelas gitu loh. Tuhan Yesus kapan meninggal, kapan dia bangkit. Cuma kenapa Coba engkau tunjukkan sangat jelas dalam kitab suci kapan dia meninggal. pas Paskah Yahudi, 2 hari setelah hari 1 atau 2 hari saya lupa, 1 atau 2 hari setelah Paskah. Paskah Yahudi. Pertanyaan saya, Paskah Yahudi berubah atau tidak berubah? Mungkin kalau dari penanggalan Yahudi nggak Jangan berubah pakai ya. mungkin, Cuma jangan kalau pakai Paskah- mungkin. Langsung pastikan. Kalau pakai mungkinin kita semua mungkin. Saya nggak tahu Romo. Tadi engkau bilang Dengan Paskah Yahudi. engkau tadi bilang pernyataan bahwa menurut yang sudah jelas dalam kitab suci, makanya sekarang engkau harus tunjukkan kata sudah jelas dalam kitab suci penanggalan Paskah itu. Yang saya googling sih, saya sambil nge-googling nih. Kematian Tuhan Yesus kan 14 Nisan ya. Tanggal 14 bulan Nisan. Itu sekitar bulan apa? Maret kan? Iya. Makanya Paskah selalu antara Maret dan April. Tidak pernah berubah, Thomas. Karena kalau pakai kalender Julian, Paskah bisa berubah terus tiap tahun. Dan kita sekarang sudah ribuan tahun. Makanya itu kalender Gregorian yang kita pakai. Kalau semuanya berubah, makin hari makin bisa-bisa Paskah kita rayakan Desember. Yesus lahir langsung mati atau Yesus mati langsung lahir. Selama engkau jadi Katolik, Paskah selalu bulan apa? Antara Maret dan April. Selalu. Dan April. Selalu tidak berubah. Iya. Lalu kenapa engkau tanya bilang berubah? Soalnya saya mikir-mikir Romo. Kita kan Natal kan 25 Desember. Mau tahun berapa tuh tanggal 25 fix tetap diem di sana. Saya jadi kepikiran kenapa ini nggak terjadi pada Paskah juga gitu loh. Pertanyaanmu bagus sekali. Sekarang pertanyaan saya. Engkau lahir sudah jelas. Matinya kapan? Memang lo kapok lo Thomas. Gini. Cuma kan Tuhan Yesus kan sudah meninggal Romo. Kalau saya kan belum. Gitu. Ya, Mas Ahmad mengerti itu. Jadi, oke, dalam fix seperti itu. Jadi selalu, karena perubahan dari Julian ke Gregorian, makanya selalu penting di situ, antara Maret dan April, itu selalu merayakan Paskah antara bulan-bulan seperti itu. Oke, jadi, makanya pertanyaan tadi, selama engkau hidup ini, apakah engkau pernah merayakan Paskah di Mei, di Juni, atau di Februari,
Enggak, Romo. Enggak. Sekarang pertanyaan kita, di Februari itu ada berapa hari? Februari. Tahun depan 2026 ada 29 ya, tahun kan bisa ya nggak sih? Bisa 28, kalau tahun biasa 29. Baik, pertanyaan saya. Kalau seandainya semua kalender 31, pasti hari yang sama. Tetapi semua kalender dalam bulan itu tidak sama. Kita pakai analisa logis seperti itu. Gitu. Oke. Karena setiap 4 tahun, Februari akan menjadi 29. Setelah itu, 28. Nggak bisa. Karena itu, Gereja Katolik bilang ini bahaya. Kalau kita pakai kalender Julian, maka akan berubah terus. Berubah terus. Jadi penting sekali untuk melihat hal-hal itu. Karena itu antara Paskah Yahudi, Paskah Kristen, dan sekarang kita bilang Paskah Kristen, engkau akan lihat di situ. Tidak akan lebih dari tanggal 25 April. Fixnya. Tidak akan pernah lebih dari tanggal 25 April. Coba nih, kita lihat. Pasca tahun berapa? Pasca 2024 jatuh tanggal berapa? Teman kalian dong bantu dulu. Oke. Tahun 2024. 2024. Paskanya 2024. 31 Maret. Oke. 31 Maret. Pasca 2023. Begitu toh, santai saja kalian lihat. Pasca 2023 tanggal 9 April. Oke. Begitu. Pasca 2022 tanggal Domingo Pascua Resurrection 17 April. Engkau cari terus, tidak akan menemukan setelah tanggal 25 April. Bisa mengerti, Thomas? Cuma dia di hari Minggu terus ya, di settingnya. Iya, pasti hari Minggu lah. Hari kebangkitan hari apa emang, Thomas? Iya, hari Minggu. Cuma saya pikir kan dari 14 Nisan, habis itu ke hari 18 kan, 18 Nisan, lompat 4 hari. Kalau kita convert kita pindah ke Gregorian kan ini nggak pasti hari Minggu, Romo. Ya, kalau ke Gregorian bagaimana pasca jatuh di hari lain? Contohnya, pasca Yahudi Pesaknya mulai 22 April 2024, Yahudi punya. Di akhir 30 April 2024. Ini berubah atau tidak berubah? Itu orang Yahudi punya. Sekarang tahun 2024, sekarang 2025, pasca Yahudi 2025. Berubah atau tidak berubah? Pasca Yahudi 2025 dimulai tanggal 12 April, diakhiri tanggal 20 April. Tetapi kenapa 2024 diakhiri tanggal 30 April? Engkau bisa mengerti? Orang Yahudi juga akan sekitar itu akan merayakan Peseknya. Seperti orang Yahudi, kita punya Paskah juga di antara tanggal-tanggal itu. Lalu sekarang engkau harus marah orang Yahudi. Bisa mengerti, Thomas? Engkau harus marah mereka. Kenapa mereka Paskahnya berubah? Harinya, tanggalnya juga berubah. Tapi tetap di dalam lingkaran Maret, April. Jadi sebenarnya pertama engkau harus marah orang Yahudi, bukan orang Katolik.
Ya karena atas dasar Paskah Yahudi, Yesus merayakan Paskah tetapi dia sebagai anak domba. Cuma ya saya agak mikir sih Romo sih, kenapa ke gereja tidak mempatokkan Paskah itu seperti hari Natal gitu, mempatokkan, memfikskan tanggal segitu gitu. Karena berubah tanggalnya dalam pengertian bulan-bulannya berubah. Yulita, Jackson, bantu dong, bantu untuk Thomas. Yohanes 20:28. Yohanes bab 20 ayat 20. Dari 27 dulu. Oke. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lanjut, Jackson belum selesai. Baca kembali. Thomas menjawab, Oke, dari 26. 8 hari kemudian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi kita lagi bersama-sama ini ya Pak Ter ya. Ada Om Thomas ya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Kan seorang imam itu kan in persona Christi. Jadi Romo ini bertindak sebagai Kristus ya. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka seraya berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Garis melainkan bawahi. percayalah." Oke, garis bawahi. Jangan kau tidak percaya lagi. Lanjut. Kan percayalah. Lalu apa kata Thomas? Thomas menjawab, "Pater," ya abaikan, seandainya Pater ya. "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Kata "Karena Yesus. engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Persoalan di sini, Jackson dan teman-teman. Waktu Yesus memberikan otorisasi pengampunan dosa, Thomas tidak ada. Kayat 20-nya. Aduh. Oke, kita buka ayat. Sorry Pater, tadi Yohanes 20. Yang sama yang 20 tapi ayat 20. Oke, ayat 20. Yohanes 20:20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lanjut. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku telah mengutus kamu." Lanjut. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka seraya berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ada persoalan di sini, ayat 24, Thomas tidak ada waktu itu. Waktu menyerahkan otoritas pengampunan dosa, Thomas tidak ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Baru sadar gua. Baru sadar. Mas tidak bisa mengampuni dosa dong, Mo. Dia harus pergi mengaku dosa kepada rasul-rasul yang terima. Maka Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Iya. Thomas, engkau tidak ada waktu Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa, engkau tidak ada waktu itu. Tapi engkau adalah pelajaran untuk kami. Walaupun waktu itu engkau tidak terima,
tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Engkau harus percaya bahwa di dalam perjumpaan pertama setelah kebangkitan itu, engkau tidak menerima kuasa pengampunan dosa. Tetapi engkau harus percaya bahwa kuasa itu diberikan kepada engkau juga. Biarpun yang telat ya Romo ya, yang baru terakhir telat. Sekarang engkau harus percaya kepada gereja di dalam proses penyelesaian perkara. Matius 18 ayat 18. Kalau dibaca dari ayat 15 kan ada persoalan, Thomas, ada persoalan tentang kalender penetapan Paskah kan. Berubah terus karena kalau pakai kalender Julian maka akan berubah terus. Bisa-bisa dirayakan Paskah setelah puluhan tahun akan merayakan Paskah di Desember karena pengurangan tersebut. Kelebihan ya dalam pengertian itu. Karena itu persoalan ini dibawa ke gereja, ayat 17-nya dulu. Contoh ini, persoalan ini dibawa ke gereja. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Thomas, karena itu gereja harus menyelesaikan termasuk kalender-kalender ini. Kenapa? Karena kuasa di ayat 18, kuasa magisterium di ayat 18. Berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepaskan di surga. Karena itu, di dalam Kisah 15 terjadi persoalan sunat. Mereka bawa kemana sekarang? Mereka akan bawa kemana persoalan itu? Jackson, contoh kecil penyelesaian persoalan. Karena itu posisi gereja penting sekali sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ketika terjadi persoalan sunat, disunat dan tidak disunat, maka mereka bawa persoalan itu kepada gereja. Oke. 15 ayatnya yang pertama dan kedua. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak akan dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari gereja itu untuk pergi kepada rasul-rasul dan panatua-panatua di Yerusalem untuk membicarakan perkara itu. Tahan dulu, perkara itu diajukan kepada para rasul dan penatua, para uskup dan semua. Ini penting sekali, Thomas. Dan itu di konsili ada perdebatan hebat. Sampai siapa yang harus berdiri, ayat 7-nya. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung perdebatan mengenai persoalan itu, maka berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Di dalam semua persoalan itu, ayat 28, ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Keputusan Collegium Apostolic. Kami, para rasul itu. Oke. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban dari apa yang perlu ini. Oke, Thomas, kembali ke persoalanmu. Kalau magisterium sudah putuskan itu, dia katakan ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Dan ingat Thomas, dunia menggunakan kalendernya siapa? Gregorian. Ya sudah. Kalau begitu semua dunia tunduk kepada apa yang diputuskan oleh magisterium. Mau Protestan, mau Islam, mau Hindu, Buddha, mereka menggunakan secara ofisial di dunia ini kalender Gregorian. Kenapa mereka istirahat hari Minggu? Karena ya Tuhan Yesus ya bangkitnya hari Minggu. Dinamakan hari apa? Dominus. Hari Minggu. Hari Tuhan.
Hari Minggu, hari Minggu. Ya, hari Tuhan itu artinya. Ketika, apakah teman-teman Muslim, Hindu, Buddha, Adventista hari ketujuh juga menyebut hari Minggu, kata hari Minggu? Oh iya. Hari Minggu. Mereka istirahat, Jackson? Tidak kerja? Istirahat. Karena itu suruh orang Adventista hari ketujuh, hari Minggu tuh, teman-teman Katolik yang punya perusahaan itu, hari Minggu, suruh Adventista kerja. Kenapa? Karena itu bukan mereka hari istirahat. Itu. Oke. Nah, dan ketika mereka sebut hari Minggu, hari ini hari Minggu, kasih tahu bilang, kamu tahu tidak hari Minggu? Ya, Dominus Dei, artinya hari itu Tuhan. Domingo artinya hari Tuhan. Secara tidak langsung, agama-agama lain juga menyebut hari Minggu. Hehehe. Begitu. Hari Tuhan. Siapa punya? Tuannya siapa? Katolik, gereja Katolik. Selesai. Tuannya orang Katolik. Hebat ya. Iya. Kadang-kadang saya pikir kalender Gregorian. Bapak kita sudah- Neil ngawur. Engkau jelaskan di sinilah. Hari Minggu itu hari apa? Artinya apa? Santai itu. Kadang-kadang saya heran loh, kalender Gregorian kan tahun 1600-an ya, Romo ya. 1600-an. kalau saya Itu nggak seorang salah. Cuma itu Yesuit ya, orang imam Yesuit yang hebat atas mandat Paus. Kau teliti lagi semua itu. bahkan sampai kita udah bisa space exploration ya, kita bisa keluar angkasa, kita emang bisa menghitung orbit bulan, orbit ini tetap dipakai ya. Saya mikir loh sampai sekarang loh. Universitas kan lahir dari jantung gereja. Sekolah-sekolah kan lahir dari jantung gereja. Oh, Lalu sekarang pertanyaan, apa yang tidak diberikan gereja kepada dunia? lagi mikir Contoh saya. saja. Jam tangan dikasih ini ya, apa? Tapi jam- Rolex tidak, jam Rolex mekanik hanya gitu milik ya. orang sebelah. Saya tidak. Tapi jam tangan ini yang Aneh. aneh-aneh, yang kecil-kecil, yang di sini yang 30.000 saya. Yang fungsinya sama untuk melihat waktu. Selesai itu. Iya. Begitu Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Percaya bahwa kuasa otoritas magisterium itu saya berikan kepada para rasul. Siap. Oke. Kalau ditanya kenapa beda-beda, ya udah lu nurut magisterium aja bodo amat. Tanya sama gue lah, gue kan Katolik bilang begitu. Siap Romo, oke. Oke. Asis Egor. Halo Romo. Yo Asis. Halo Romo, selamat. Yo. Ya Romo, ini ada